Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sapodungge. Saya dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Gorontalo, angkatan Latsar 25 kelompok keempat. Di video kali ini saya akan memaparkan 4 video isu yang telah disampaikan oleh kelompok tadi, yaitu yang dimana adalah judi online dan pinjol adalah pinjaman online yang menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Indonesia yang berdampak pada stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, dan moralitas ASN, memperburuk citra pemerintah dan meningkatkan risiko korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Akibat tekanan finansial ini semakin mengkhawatirkan sejak pandemi COVID-19 dan berlanjut hingga tahun 2025. Di mana penggunaan teknologi dalam birokrasi dan masyarakat semakin tinggi. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus judul dan pinjol ilegal yang melibatkan ASN dan masyarakat berpendidikan, menandakan ancaman sudah merambah ke ranah birokrasi. Kesimpulannya adalah judul dan pinjol ilegal bukan sekedar kejahatan digital, tetapi ancaman sistematik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, literasi digital ASN, dan koordinasi lintas lembaga. Berikutnya adalah ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital, yaitu adalah kasus perbedaan data antara BNPB dan Basarnas. Yang terjadi adalah perbedaan data jumlah korban tewas antara BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam laporan yang baru-baru ini adalah peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Kuinji di Sidoarjo, Jawa Timur. Mengapa ancaman digital muncul? Yaitu kurangnya integrasi sistem informasi digital pusat dan daerah, BNPB dan Basarnas menggunakan kanal data berbeda, human error, keterbatasan literasi digital ASN, maupun kesalahan input data atau pemahaman prosedur pelaporan digital. Ketidaksinkronan data menimbulkan ketidakpastian publik. ASN di pusat dan daerah menghadapi tekanan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Risiko reputasi instansi meningkat jika informasi berbeda tersebar di media digital. Kesimpulannya adalah kasus ini menunjukkan ancaman nyata digitalisasi pemerintahan bukan hanya soal serangan cyber, tetapi ketidaksiapsiagaan integrasi data, keterbatasan literasi digital ASN, dan prosedur pelaporan yang belum seragam antara pusat dan daerah. Berikutnya adalah isu etika digital dan integrasi adalah ancaman AI otomatis. Isu ini relevan di seluruh instansi pemerintahan yang mengadopsi teknologi AI untuk efisiensi, terutama di unit-unit yang pekerjaannya bersifat rutin ataupun administratif, dan memerlukan regulasi di tingkat pusat dan daerah mengenai penggunaan AI yang beretika. Penggantian peran: jika ASN tidak mengembangkan kompetensi secara strategis, mereka akan kehilangan relevansi karena pekerjaan mereka dapat dilakukan oleh mesin. Etika digital: pelanggaran etika manipulasi data dan merusak integrasi dan kredibilitas instansi serta mengakibatkan putusnya kepercayaan publik. Dengan melakukan transformasi kompetensi, melatih ASN untuk berpikir strategis, menganalisis data, dan mengelola mengawasi AI, bukan sekedar menginput data. Berikutnya adalah penguatan etika digital atau digital ethics yang menyusun data, menegakkan regulasi yang jelas tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel dalam proses pemerintahan. Ancaman keamanan data pribadi ASN dalam sistem digital pemerintahan. Program Smart ASN Aparatur Sipil Negara merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan ASN yang adaptif terhadap teknologi, berintegritas, dan komponen dalam era transformasi digital. Namun digitalisasi sistem kepegawaian seperti e-kinerja, e-presensi, e-file, dan e-learning ASN memunculkan risiko baru, yaitu kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi ASN. Ancaman kebocoran data pribadi ASN ini akibat lemahnya sistem keamanan digital pemerintah. Lalu ASN sebagai korban, instansi pemerintah sebagai pengelola sistem pelaku, bisa berasal dari internal incident threat atau eksternal, yaitu hacker sendiri. ASN perlu menjaga etika dalam mengakses, menyimpan, dan mengirimkan data internal instansi. Kebocoran sering terjadi karena pelanggaran etika digital, misalnya menyebar dokumen rahasia ke publik. Ancaman keamanan data pribadi ASN merupakan upaya digitalisasi harus diimbangi dengan peningkatan etika, keamanan budaya, dan kecakapan digital ASN.
Dengan strategis yang tepat, ASN tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga menjaga integritas data negara dalam pemerintahan digital yang aman dan terpercaya. Ancaman keamanan data pribadi ASN dalam sistem digital pemerintahan. Sekian pembahasan video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. We are family. Islam Jagat Samagara.